Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Eli Wartame. Saya mahasiswa S2 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan proposal penelitian yang saya ajukan yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Number Head Together Berbantuan Multimedia Interaktif terhadap SHAPE Regulated Learning dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD di Gugus 3 Kecamatan Sidemen tahun pelajaran 2022-2023. Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian yang saya buat adalah sebagai berikut. Nah, keberhasilan dalam pendidikan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan, seperti keberhasilan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Agar mencapai keberhasilan ini dapat melibatkan beberapa peran, di antaranya peran guru sebagai pengajar dan peran siswa sebagai peserta belajar. Guru dan siswa dapat saling berinteraksi untuk mencapai keberhasilan belajar. Proses belajar mengajar akan dikatakan berhasil apabila seluruh siswa atau peserta didik mendapatkan hasil belajar yang tinggi atau prestasi belajar yang tinggi. Oleh karena itu, prestasi belajar yang tinggi sangat diharapkan oleh siswa, guru, maupun orang tua. Tapi dalam kenyataan di lapangan sampai saat ini hasilnya masih kurang memuaskan. Salah satunya dalam penggunaan aktif. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap pembelajaran IPA di kelas 5 SD di Gugus 3 Kecamatan Sidemen diperoleh data sebagai berikut. Satu, guru belum menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif yang mampu menumbuhkan semangat siswa dalam proses belajar. Kedua, guru tidak dapat membuat media pembelajaran yang menarik dan memilih memanfaatkan media papan tulis karena tidak membutuhkan persiapan sebelumnya. Yang ketiga, di saat diadakan kerja kelompok, siswa yang pintar hanya mau bekerja dengan siswa yang pintar, sedangkan siswa yang kemampuan akademiknya rendah tidak diikutkan, tidak ikut sertakan dalam kelompoknya. Hal ini dapat mengakibatkan kegiatan diskusi tidak berjalan dengan maksimal. Yang keempat, keterlibatan siswa dalam proses belajar tidak merata. Nah, melihat pola pembelajaran seperti di atas, siswa yang merasa dirinya kurang mampu cenderung pasif atau hanya mengandalkan temannya dalam berdiskusi. Keadaan seperti ini mengakibatkan kegiatan pembelajaran tidak berjalan efektif. Pembelajaran yang tidak efektif dalam pembelajaran IPA dapat mempengaruhi hasil belajar IPA sesuai dengan data yang diperoleh melalui ulangan akhir semester di Gugus 3, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem masih tergolong rendah. Karena berada di pemaparan di atas, permasalahan yang ada di Gugus 3 Kecamatan Sidemen sangat kompleks. Namun peneliti membatasi permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini yang dikaji adalah pengaruh model pembelajaran number head together atau NHT berbantuan multimedia interaktif terhadap set regulated learning dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 di Gugus 3 Kecamatan Sidemen. Nah, adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah terdapat perbedaan self-regulated learning dan hasil belajar IPA secara simultan antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran number head together berbantuan multimedia interaktif dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran number head together berbantuan multimedia interaktif dan siswa kelas 5 SD Gus 3 Kecamatan Sidemen tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan self-regulated learning IPA antar kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran number head together berbantuan multimedia interaktif dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran number head together berbantuan multimedia interaktif pada siswa kelas 5 SD di Gugus 3 Kecamatan Sidemen tahun pelajaran 2022-2023. Ketiga, apakah terdapat perbedaan
Yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Numberhead Together berbantuan multimedia interaktif dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran Numberhead Together berbantuan multimedia interaktif pada siswa kelas 5 SD di gugus 3 Kecamatan Sidemen tahun pelajaran 2022-2023. Self-regulated learning. Self-regulated learning tersebut ialah kegiatan di mana individu yang belajar secara aktif sebagai pengatur proses belajarnya sendiri, mulai dari merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi dirinya secara sistematis untuk mencapai tujuan dalam belajar dengan menggunakan berbagai strategi baik kognitif, motivasional maupun perilakunya. Selanjutnya hasil belajar Pak. Dalam belajar berarti terdapat hasil yang diharapkan dicapai. Hasil tersebut disebut dengan hasil belajar. Menurut Susanto 2014, hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Belum dalam tim Umang MKRIP 2011 juga menyatakan tiga ranah hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek kognitif, belum menyebutkan 6 tingkatan dari C1 sampai C6, yaitu satu pengetahuan, dua pemahaman, tiga aplikasi, empat analisis, lima sintesis, dan enam evaluasi. Selanjutnya, Eh, tipe Numberhead Together atau NHT merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan istilah umum untuk kumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Menurut Asmani 2016, pembelajaran kooperatif dapat diartikan sebagai belajar bersama-sama, saling membantu antar satu dengan yang lain, dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mampu mencapai tujuan dan atau menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Cooperative learning lebih mengedepankan pada kepentingan bersama sehingga siswa yang pintar bisa berbagi dengan temannya yang tergolong biasa saja. Rianto 2019 mengungkapkan bahwa dalam mengajukan pertanyaan kepada suruh kelas, guru menggunakan 4 fase sebagai sintaks Numberhead Together atau NHT sebagai berikut. Pertama, fase penomoran. Kedua, fase mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, fase berpikir bersama. Yang keempat, fase menjawab. Selanjutnya, multimedia interaktif itu apa? Multimedia interaktif merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi yang menghasilkan suatu bunyi dan teks secara bersamaan dengan dilengkapi tombol kontrol. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yang pertama, desain penelitiannya menggunakan post-test only control group design. Untuk populasinya, siswa kelas 5 SD gugus 3 Kecamatan Sidemen. Untuk sampelnya, teknik samplingnya menggunakan random sampling. Untuk metode penelitian, metode analisis datanya dari uji instrumennya untuk mengukur self-regulated learning ada uji validitas dan reliabilitas. Itu hasil belajarnya ada uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Pada uji prasyarat, yang pertama ada uji normalitas, dua homogenitas, ketiga korelasi antar variabel. Untuk uji hipotesis menggunakan MANOVA.
Baiklah, demikian proposal tesis yang saya ajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih Om Santi Santi Santi.